Terorisme negara rezim Zionis Israel. Rezim Zionis Israel adalah bukti nyata dari terorisme negara. Hal ini karena rezim ilegal ini lahir dari 3 unsur lembaga teroris Irgun, Haganah, dan Stern. Tokoh Zionis seperti Ben Gurion, Yitzhak Samir, dan Yitzhak Rabin muncul dari lembaga ini. Sekaitan dengan ini, rezim Zionis setelah memantapkan posisinya di bumi pendudukan tahun 1948 tidak pernah segan-segan melakukan aksi teror untuk mempertahankan eksistensinya. Saat ini pun aksi destruktif rezim Zionis terhadap kelompok yang menentangnya seperti pemboman, teroris, terorganisir, pembajakan pesawat dan lainnya dilakukan oleh Dinas Rahasia Mossad. Mossad, lembaga intelijen dan teroris dibentuk pada tahun 1951 oleh Perdana Menteri Israel saat itu David Ben Gurion. Tahun itu Ben Gurion seraya menyinggung tujuan lembaga ini menyatakan, bagi negara kami yang awal pembentukannya berada dalam tekanan musuh, intelijen sebagai garis depan pertahanan sangat diperlukan dan urgent. Kita harus belajar dan memahami dengan benar apa yang terjadi di sekitar kita. Karena tindakan ekspansionis dan agresif rezim Zionis, Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi terhadap rezim Israel. Antara lain, dalam resolusi 242 tahun 1967, rezim ini diharuskan menarik diri dari wilayah pendudukan Palestina. Juga dalam resolusi 267 pada 27 Maret 1969, rezim palsu dikutuk terkait pendudukan yang terjadi di Yerusalem Timur. Selain itu, fondasi rezim Israel memiliki sejarah panjang pembantaian manusia. Sekitar 30 pembunuhan keji telah dicatat dalam sejarah rezim terkenal ini, yang semuanya hanyalah sebagian kecil dari contoh terorisme negara rezim Zionis. Juga ada banyak dokumen dan bukti mengenai terorisme negara dan rezim ilegal ini yang bahkan Amerika, sekutu terbesar rezim Israel, terpaksa mengungkapkan dokumen itu dalam beberapa kasus. Dinas Intelijen Mossad rezim Israel selama beberapa dekade lalu telah memfokuskan aktivitasnya mengenai identifikasi dan pemusnahan ilmuwan Muslim Iran dan Arab, khususnya di bidang nuklir. Rezim palsu ketika merasa seorang tokoh ilmiah dapat efektif dalam jalur kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara Islam, memasukkan ilmuwan tersebut ke dalam agenda terornya. Sejauh ini, sejumlah besar ilmuwan dari negara Asia Barat, termasuk ilmuwan Iran, Irak, dan Mesir, telah dibunuh oleh rezim Zionis. Dalam beberapa kasus, otoritas rezim Zionis bahkan menyatakan puas melakukan aksi teroris dalam konteks pembunuhan ilmuwan nuklir dunia, khususnya ilmuwan Iran. Jejak rezim Zionis selalu terlihat jelas bahwa agen mata-mata Mossad telah mengidentifikasi dan membunuh ilmuwan Iran dengan koordinasi dan kerjasama anggota kelompok teroris munafik. Pembunuhan biologis Ardeshir Hassanpour pada 2007 serta pembunuhan Fereidun Abbasi gagal pada 2010 menunjukkan bahwa Mossad sudah memiliki rencana untuk membunuh ilmuwan nuklir Iran. Oleh karena itu dapat dikatakan secara pasti bahwa pembunuhan 6 ilmuwan nuklir Iran termasuk Masud Ali Muhammadi, Majid Syariari, Darius Rezainazet, Mustafa Ahmadi Rozan, Fereidun Abbasi, pembunuhan yang gagal, dan Said Mohsen Farizadeh direncanakan oleh Mossad. Ramal Hassan Ramal adalah salah satu ilmuwan nuklir dunia Arab dan aktivitas ilmiahnya di bidang fisika material sangat luar biasa. Menurut majalah Prancis Le Point, ilmuwan Lebanon dianggap sebagai salah satu kebanggaan pusat ilmiah Paris pada abad ke-20. Kehadirannya di antaranya 100 tokoh teratas Prancis menarik lebih dari sekedar perhatian. Namun kematian ilmuwan nuklir pada 31 Mei 1991 ini, seperti banyak rekannya, tetap menjadi misteri. Ramal sebelum kematiannya yang misterius dengan bantuan beberapa ilmuwan Arab, mendirikan Arab Academy of Contemporary Studies untuk menindaklanjuti pencapaian ilmiah terkini di berbagai bidang, guna mentransfer pencapaian ilmiah Barat ke negara Arab. Namun dia kehilangan nyawa dalam sebuah kecelakaan di salah satu wilayah Kurdi di Turki, yang oleh banyak pakar politik dianggap rekayasa dan buatan. Irak.
Negara Islam lainnya yang menjadi target rencana teror Amerika dan Israel selama beberapa tahun lalu, rencana teror terhadap ilmuwan nuklir dan ilmuwan lainnya negara itu selama masa pemerintahan diktator Saddam Hussein. Ilmuwan negara ini mengingat perhatian khusus rezim Ba'ath mampu meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi nuklir. Tapi dengan pendudukan negara ini oleh Amerika Serikat, mulailah Washington mengejar keuntungan untuk rezim Zionis di negara yang dilanda perang ini. Di kondisi seperti ini, Amerika dan negara barat berkoordinasi untuk menarik dosen dan ilmuwan nuklir Iran. Tapi ketika mereka menghadapi perlawanan ilmuwan nuklir Irak dan dosen universitas negara itu, mereka mulai memilih teror. Ilmuwan Irak tidak memiliki jalan untuk lari. Mereka harus tunduk bekerja di pusat riset Israel dan Amerika atau mati. Hingga pembunuhan Dr. Farizadeh, otoritas rezim Zionis menyangkal adanya bukti dan dokumen yang mengindikasikan pembunuhan ilmuwan nuklir Iran oleh pasukan teroris dan spionase Zionis. Namun sikap otoritas rezim Israel terkait pembunuhan Syahid Dr. Farizadeh menunjukkan bahwa Zionis terlibat langsung dalam pembunuhan ilmuwan nuklir Iran. Berdasarkan hal ini, Yossi Cohen, mantan kepala Mossad, juga mengatakan dalam sebuah wawancara televisi, Dr. Mohsen Farizadeh, ilmuwan nuklir terkemuka Iran, berada di bawah pengawasan rezim Zionis selama beberapa tahun. Dan pada bulan menjelang teror, agen rezim ini secara fisik sangat dekat dengannya. Setelah pembunuhan Dr. Farizadeh, majalah Atlantic American menulis sebuah pernyataan terus-menerus didiskusikan di kalangan keamanan dan anti-teroris Amerika saat itu. Haruskah rezim Zionis diidentifikasi sebagai sponsor terorisme negara? Ini dalam situasi di mana Amerika, sekutu terbesar rezim Zionis, telah secara terbuka mengakui dukungan terhadap aktivitas teroris rezim Zionis. Kevin Budd, seorang analis politik Amerika, mengatakan dalam hal ini Dr. Mohsen Farizadeh tidak diragukan lagi dibunuh oleh agen rezim Israel atau Mossad. Ini adalah tindakan terorisme yang diidentifikasi sebagai serangan yang disengaja terhadap warga sipil. Ilmuwan adalah warga sipil, mereka tidak dianggap tujuan yang sah dan legal. Tidak ada pemerintah yang secara sistematis menargetkan ilmuwan dari negara lain seperti rezim Israel. Terkait dukungan rezim Zionis terhadap terorisme, ada banyak bukti dan dokumen mengenai kerjasama rezim ilegal dengan kelompok teroris munafikin. Bahkan ketika kelompok teroris itu dicantumkan dalam list kelompok teroris asing Amerika, rezim Zionis tetap bekerja sama dengan MKO. Meir Dagan, salah satu direktur Mossad di tahun 2012, saat wawancara dengan televisi BBC, mengungkapkan bahwa rezim Zionis membantu MKO dan seluruh milisi bersenjata yang memiliki tujuan untuk menumbangkan pemerintahan Republik Islam Iran. Sejumlah media Amerika termasuk NBC News dalam sebuah langkah kontroversial mengungkapkan bahwa Mossad melalui kerjasama dengan MKO melancarkan teror terhadap ilmuwan nuklir Iran.